Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto dengan 2370 10. Baiklah, saya akan mensimulasikan percakapan antara dua orang sahabat yang mengalami konflik kecil dengan judul Janji Yang Terlewat. Berikut video ini. Baik, jadi judul simulasi kita yaitu Janji Yang Terlewat dengan saya Zofia Maharani dan rekan saya Febrian. Nah, jadi settingnya di taman kampus setelah kelas selesai. Scan dimulai. Jo, saya jujur agak kesel sama kamu. Kemarin kamu janji mau bantu ngerjain slide presentasi kelompok, tapi nggak nongol sama sekali nih. Kita jadi keteteran loh. Iya, maaf ya Feb. Aku sebenarnya udah nyiapin bahan, tapi tiba-tiba nenek aku masuk rumah sakit dan aku harus ke rumah sakit malam itu juga. Aku lupa banget ngabarin kamu, maaf ya. Wah, saya nggak ngerti sih sama kamu kalau ada masalah keluarga, tapi karena kamu nggak ngabarin, saya jadi harus ngerjain semuanya sendiri. Terus dicap nggak bisa kerja tim sama dosen loh. Aku salah banget. Aku nggak nyangka efeknya sampai segitunya. Harusnya aku kabarin kamu waktu aku chat singkat. Aku beneran minta maaf, Feb. Saya maafin loh. Cuma kedepannya kita harus jaga komunikasi ya. Saya nggak mau hubungan kita rusak cuma karena miskomunikasi. Setuju, Feb. Mulai sekarang aku bakal tanggung jawab dan terbuka. Kita ini kan sahabat dan juga harus saling mengerti. Yuk kita move on. Kita belajar dari kejadian ini. Besok kita susun ulang tugas bareng ya. Siap. Masalah kecil kita tapi bikin kita jadi solid. Nah, jadi teknik manajemen konflik yang kita gunakan itu mendengarkan aktif, menghindari masalah berlebihan, mengungkapkan perasaan secara asertif, empati dan permintaan maaf yang tulus, solusi kerjasama untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pendengaran aktif dengan durasi lebih kurang 3 menit. Tokohnya saya, Jo yang bercerita, dan rekan saya, Febri yang mendengarkan dan merespon. Scan dimulai. Beberapa minggu ini aku ngerasa burnout banget, Feb. Tugas kuliah numpuk, organisasi cukup padat. Aku sampai nggak sempet istirahat. Bahkan kemarin aku sempet nangis sendiri di kamar karena ngerasa gagal. Tapi aku juga nggak enak buat cerita ke siapa-siapa, takut dibilang lemah. Aku cuma pengen istirahat, tapi kalau berhenti aku takut ketinggalan. Aku juga pengen tetap semangat, tapi aku juga capek banget. Febri pun merespon, mendengar aktif. Jadi kamu lagi ngerasa burnout akhir-akhir ini karena tugas kuliah dan kegiatan organisasi yang padat banget. Kamu sampai nggak punya waktu istirahat dan sempat nangis sendiri karena merasa gagal. Tapi kamu juga bingung harus cerita ke siapa, karena takut dianggap lemah. Di satu sisi kamu pengen istirahat, tapi di sisi lain kamu takut ketinggalan. Dan kamu sekarang lagi berusaha tetap semangat walaupun merasa capek. Nah, tugas selanjutnya pengembangan hubungan antar pribadi dengan judul Dari Kenalan Jadi Sahabat dengan tokoh saya Jo dan rekan saya Febri. Scan 1 yaitu tahap perkenalan dengan narasi. Segalanya dimulai dari perkenalan kecil di ruang kelas. Sebuah sapaan sederhana membuka awal hubungan. Adegannya, Febri duduk sendirian di kelas, sementara Jo datang duduk di sebelahnya. Mereka saling tersenyum. Dialog dimulai. Halo, aku Jo. Febri baru pertama yang ikut kelas ini. Iya, makanya aku butuh temen nih.
Mereka tertawa kecil saling berjabat tangan. Scan kedua, mengenal lebih dekat. Narasinya, dengan seiringnya interaksi, kedekatan pun tumbuh. Cerita demi cerita mulai dibagikan. Adegannya, mereka ngobrol saat makan siang, belajar bareng di perpustakaan. Jo tertawa saat mendengarkan cerita lucu dari Febri. Mereka saling high five. Scan ketiga, tahap saling percaya. Narasinya, ketika kepercayaan hadir, hubungan menjadi lebih dari sekedar kenalan, menjadi tempat paling yang tak terlihat. Adegannya, Jo terlihat murung di taman. Febri duduk di sebelahnya tanpa berkata-kata, hanya menepuk bahunya. Jo akhirnya mulai berbicara, dan Febri mendengarkan adegan dengan penuh perhatian. Mereka tersenyum satu sama lain. Tak banyak kata, tapi saling mengerti. Dan narasi penutupnya, hubungan antar pribadi yang kuat dibangun dari komunikasi, kepercayaan, dan kepedulian. Satu langkah kecil bisa menjadi awal ikatan yang bermakna. Sekian simulasi percakapan antara dua orang. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.